Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Mariska dengan NIM 06031182126012 dari kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pengenalan salah satu platform atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu Google Formulir. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian. Google Formulir atau sering disebut dengan Google Form merupakan sebuah layanan dari Google yang memungkinkan siapapun untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei atau mengisi form. Selain itu, Google Form juga digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, formulir pendaftaran secara online, quick count pendapat, yang kemudian bisa dikelola sendiri secara gratis. Selain itu, Google Formulir juga dapat diakses melalui browser web ataupun di komputer atau perangkat seluler. Pertama-tama pastikan teman-teman udah login ke akun Google masing-masing ya. Kemudian ketik Google Form di kolom pencarian. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman masuk ke Google Form sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih pada bagian pergi ke formulir, kemudian untuk membuat formulir baru kalian bisa klik pada tanda plus berikut ini sehingga muncul tampilan formulir baru seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pengeditan Google Form. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuat judul formulir. Pada bagian ini bisa ditulis misalnya tugas pertemuan 15 atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya kita bisa menambahkan deskripsi, misalnya berisi petunjuk seperti misalnya ketik istilah identifikasi. Baiklah, pada bagian judul kita bisa merubah tampilan seperti bisa mempertebal, membuat fontnya miring, ataupun memberikan garis bawah dan opsi lainnya. Selanjutnya pada bagian deskripsi, kita bisa menambahkan deskripsi, misalnya istilah identitas saudara dengan benar. Pada kolom ini, kita bisa menuliskan sesuai kebutuhan seperti petunjuk. Selanjutnya, kolom yang di bawahnya itu kita bisa menambahkan sesuai kebutuhan berupa pertanyaan, misalnya nama. Nah, di samping kanannya itu terdapat 6 opsi, ada untuk menambahkan pertanyaan, menambahkan gambar, video, dan opsi. Pada kolom pertama ini kita bisa menambahkan nama untuk mengetahui siapa yang mengisi Google Form ini. Nah, bisa banyak opsi, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, kotak centang, drop down, skala linear, dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini kita memilih jawaban singkat. Kemudian jangan lupa mengaktifkan tombol wajib isi, karena dengan mengaktifkan tombol ini siswa tidak bisa melanjutkan pengisian formulir jika tidak mengisi bagian ini. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk menambahkan kolom atau pertanyaan baru, kita bisa mengklik tanda plus seperti biasa di sebelah kanan. Lalu kita bisa menuliskan kelas. Lalu opsi jawabannya jawaban singkat. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol wajib diisi. Lalu kita bisa menambahkan lagi kolom pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini nomor absen, memilih jawaban singkat, dan jangan lupa mengaktifkan fitur wajib diisi. Kita bisa menambahkan yang lain pada kolom identitas ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk menambahkan bagian kedua agar siswa tidak sulit untuk men-scroll. Nah, pada bagian judul kita bisa mengisi seperti biasa, misalnya latihan soal. Bisa menyesuaikan juga tampilannya, ada fitur di bawahnya. Lalu kita isi deskripsi seperti biasa. Misalnya isilah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kemudian, setiap jawaban benar mendapatkan
5 poin, dan jawaban salah mendapatkan 0 poin. Selamat bekerja. Potong ya. Selamat bekerja. Selanjutnya, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa mengklik tombol plus sebelah kanan seperti biasa. Namun sebelum kita masuk pada soal, kita pergi ke setelan. Karena kita akan menjadikan ini sebagai kuis, maka kita perlu mengaktifkan beberapa fitur. Nah, kita bisa mengaktifkan fitur jadikan sebagai kuis. Pada bagian rilis nilai ada opsi segera setelah setiap pengiriman dan nanti setelah peninjauan manual. Kita bisa memilih segera setelah penilaian, dan pada kolom poin kita bisa mengisi 5. Pada alamat email kalau kita perlukan maka kita bisa mengaktifkannya juga. Lalu kita bisa membatasi hanya 1 jawaban, dan kita bisa mengaktifkan fitur-fitur yang dirasa perlu sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa menyesuaikan temanya. Ada di pojok kanan atas. Kita bisa memilih warna sesuai keinginan. Contohnya saya memilih warna hijau. Lalu setelah itu kita bisa masuk pada kolom pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, dalam membuat papan tulis digital menggunakan Google Slide, untuk mendapatkan gambar background dapat memilih opsi kecuali titik-titik. Pada bagian A bisa kita isi Google Image Search. Lalu pada bagian B-nya kita isi kamera. Lalu pada bagian C-nya kita isi Google Drive. Lalu yang bagian D-nya kita isi Google Classroom. Nah, seperti ini tampilannya. Jangan lupa mengaktifkan fitur wajib diisi. Nah, sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini jika sudah selesai diisi oleh peserta didik. Lalu ini hanya bisa dijawab 1 kali sesuai dengan fitur yang diaktifkan. Lalu kita bisa melihat jawaban atau respon yang sudah diberikan oleh peserta didik yang sudah mengisi.